Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, tentang manajemen ini ya, manajemen pemeliharaan sapi perah ya, terutama pasca pemerahan susunya ya, pemerahan susunya, karena kita tahu bahwa susu sapi perah ini ya, atau produk susu ini mudah tercemar, mudah terkontaminasi. Jadi oleh karena itu penting kita harus tahu bagaimana sih tata laksana setelah atau pasca pemerahan ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ya, disiasati ya, bagaimana supaya produk susu yang kita dapatkan itu benar-benar berkualitas. Nah, apa saja kegiatan pasca pemerahan ya? Kegiatan pasca pemerahan ini adalah serangkaian kegiatan setelah proses pengeluaran susu dengan pemerahan ya. Baik itu diperah menggunakan atau secara manual atau menggunakan mesin perah ya, meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan sapi misalnya, kemudian penanganan susu hasil pemerahan, dan perawatan alat dan perlengkapan yang kita gunakan. Itu beberapa hal ya pasca dari pemerahan yang harus kita lakukan, harus kita manage dengan baik ya, supaya memang benar-benar ya kita mendapatkan tadi produk susu yang berkualitas tentunya. Kemudian kegiatan pemerahan sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan berulang terus menerus selama masa laktasi, selama sapinya menghasilkan susu. Jadi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang ya, sehingga rangkaian prosedur mulai dari pra pemerahan atau sebelum pemerahan, kemudian dilaksanakan pemerahan sampai pasca pemerahan wajib dilakukan hingga tuntas untuk mendukung apa? Tercapainya tata laksana yang baik atau good practicing atau good milking practice ya, good milking practice ya. Jadi bagaimana tata laksana yang baik yang nantinya ya, jika kita lakukan maka pemerahan dapat menghasilkan produksi yang optimal dan produk susunya itu akan berkualitas. Oke ya. Jadi pertama yang perlu dilakukan setelah proses pemerahan itu adalah pencelupan puting. Kelihatannya itu sangat sederhana ya. Pencelupan puting ke dalam cairan antiseptik ya, pasca pemerahan atau post dipping ya. Jadi ini kelihatannya kecil tetapi sangat amat menentukan ya bagaimana keberlanjutan nantinya pada sapi perah kita ya. Desinfeksi puting dapat dilakukan sebelum dan sesudah pemerahan. Untuk apa? Untuk memastikan puting terhindar dari infeksi bakteri ya. Setelah proses pemerahan dilakukan dengan tuntas ya, sudah kita perah, maka dilakukan pencelupan kembali puting ke dalam larutan antiseptik. Tujuannya apa dari desinfeksi ini? Adalah untuk membunuh bakteri ya yang berada pada kulit puting, serta menghalangi bakteri dari lingkungan masuk ke dalam ambing melalui lubang puting ini. Jadi di sekitar kita itu sangat amat banyak ya kontaminan yang mungkin mencemari, menempel, atau memang dari awalnya ada di puting tersebut. Itu akan bersiap-siap kalau tidak kita lakukan ya dipping, itu bisa terjadi ya masuknya dari bakteri itu ke dalam
puting. Dan apa akibatnya nanti? Nah, ini bisa menimbulkan sapi kita sakit atau bisa juga terkena mastitis ya. Mastitis bukan mastitis Jawa. Ya, ini harus hati-hati, bukan mastitis orang Jawa. Kalau mastitis Jawa bagus, tapi kalau mastitis pada sapi perah itu penyakit ya. Ini hati-hati ya, bukan mendiskreditkan Mas Jawa mastitis ya. Oke. Kemudian durasi kontak 30 detik adalah lama waktu yang diperlukan oleh bahan aktif antiseptik untuk membunuh bakteri pada kulit puting tersebut ya. Nah, prosedur ini penting ya untuk mencegah tingginya cemaran bakteri dalam susu, menjaga kualitas mikrobiologi susu ya, mencegah mastitis tadi ya, serta mengendalikan penularannya pada ternak yang sudah terinfeksi. Jadi kalau misalnya ada indikasi yang sudah terinfeksi, ini mengurangi untuk pencemaran ke ternak atau menulari ternak yang lainnya. Sederhana pelaksanaan atau melakukan dipping ini, tetapi dampaknya sangat strategis ya untuk mencegah jangan sampai mastitis ini menulari ataupun ternak kita tertular ya. Setelah pemerahan, ternak dapat diberikan pakan. Ya, apa dan kenapa ya? Selain untuk membuat nyaman, juga untuk tidak memberi kesempatan ternak itu rebahan atau lying ya. Ya kan enak dong. Tidak hanya sapi aja, orang juga ya termasuk orang, maksudnya kalau habis makan itu kadang-kadang senangnya ya leyeh-leyeh rebahan ya. Demikian juga sapi ataupun ini ya, setelah diperah rasanya pengen leyeh-leyeh atau rebahan ya. Nah, setelah dilakukan post dipping, agar puting tetap terlindung cairan antiseptik sehingga lubang puting benar-benar tertutup kembali. Jadi ini adalah strategi setelah dilakukan dipping ya, setelah pemerahan maksudnya dilakukan dipping, kemudian strategi kita itu adalah memberikan pakan. Kenapa? Ya tentunya supaya ternak itu tidak rebahan atau lying tadi ya. Kalau ini terjadi ya kita tidak tahu, malah mungkin banyak sekali di situ di bawah ini ya alas atau di bawah ini ternak itu banyak sekali bakteri ya. Kita berharap ini adalah upaya yang kita lakukan ya, supaya untuk mengurangi terjadinya kontaminasi bakteri tersebut atau mikroba yang lain tentunya. Hal yang penting untuk diingat oleh pemerah, ini pemerahnya ya, adalah setelah proses pemerahan selesai, otot pada tit sphincter membutuhkan waktu 30 menit loh ya. Jadi otot sphincter, tit sphincter ini butuh waktu 30 menit atau setengah jam ya, cukup lama untuk menutup kembali, dan dibutuhkan waktu pula agar post dip antiseptik mengering melekat sempurna pada puting sehingga dia tertutup oleh antiseptik tersebut. Jadi ini yang diupayakan, oleh karena itu salah satu strategi kita ya yang bisa kita lakukan adalah memberi makan supaya ternak kita tidak rebahan atau sapi perah kita. Nah, lama waktu penutupan tit sphincter ini bervariasi antar individu ternak, yaitu dipengaruhi oleh tit wall thickness-nya atau diameter lubang puting dan diameter ujung puting. Nah, ini yang harus kita lakukan ya dengan baik. Semakin lebar diameter puting dan semakin tinggi ketebalan ototnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menutup ya semakin lama. Jadi puting tersebut tergantung tadi ya lubang puting dan diameter ujung putingnya ya. Sebetulnya ini kalau dilakukan dengan baik ya, dengan tertib ya, dilakukan dengan larutan antiseptik yang tepat
tepat, itu insya Allah ternak kita bakal sehat dan produk susunya juga sehat ya. Oleh karena itu, jika sapi ya segera berbaring setelah pemerahan atau sebelum antiseptik mengering, maka bakteri akan mudah masuk ke dalam puting. Nah, post dipping ini memiliki fungsi utama, yaitu menghilangkan keberadaan bakteri mastitis dan bakteri yang lain dari kulit puting dan memberikan perlindungan kepada puting. Ini adalah upaya kita ya, supaya ternak kita benar-benar kita bisa pertahankan dia sehat, produksi susunya optimal, kemudian produknya juga berkualitas. Nah, berikutnya apa yang harus dilakukan ya setelah diambing, di putingnya kita lakukan perlakuan tadi dipping ya, maka yang harus kita lakukan yang lain itu adalah sanitasi peralatan pemerahan, misalnya mesin perah ya yang biasa digunakan ya. Jadi harus kita lakukan apa saja, kita lakukan sanitasinya. Nah, pemeliharaan alat dan perlengkapan pemerahan wajib dilakukan selain untuk menjaga higienitas proses pemerahan, juga untuk memperoleh susu yang berkualitas ya. Jadi itu tujuan utamanya ya. Nah, agar perusahaan, misalnya entah perusahaan ataupun mungkin kita semua yang memang bergerak di bidang sapi perah ya, agar perusahaan dapat menghasilkan susu yang berkualitas, perlu diperhatikan beberapa atau mulai dari diperhatikan pemeliharaan kebersihan ya, dan sterilisasi alat. Jadi alat yang kita gunakan itu harus kita sterilkan, kita bersihkan ya. Minimal itu mengurangi jumlah ya bakteri yang ada yang mungkin menempel dan lain-lain. Nah, peralatan yang harus diperhatikan kebersihannya apa saja sih gitu ya. Yang pertama ya, bagian alat perah yang terbuat dari logam misalnya ya. Nah, segera setelah pemerahan dicuci dengan apa ya, dengan air hangat misalnya ya. Jangan dibiarkan gumpalan-gumpalan susu mengering di dalam alat tersebut, karena kalau kering agak sulit dibersihkan. Kemudian ini ya perlu diperhatikan, susu itu apabila dibiarkan itu akan nanti lengket ya karena ada lemaknya. Ini juga makanya setelah dipakai peralatan itu harus langsung dicuci, jangan nunggu kelak atau nanti ya. Nanti itu bisa menimbulkan kesulitan ya di dalam membersihkan. Nah, upayanya apa? Menggunakan air hangat misalnya. Kemudian pencucian dengan air hangat dilakukan dengan segera setelah pemerahan. Jadi 90 sampai 95% dari kotoran tersebut dapat dihilangkan dengan cara ini ya. Jadi pertama menggunakan air hangat. Kemudian dilakukan sesegera mungkin, jangan nunggu-nunggu lagi ya. Jadi ditunggu sampai beberapa waktu itu nanti menyulitkan kita di dalam membersihkan, mungkin ada noda-noda bekas lemak susu ya, sulit nanti dibersihkan. Kemudian untuk mempermudah itu adalah supaya benar-benar efektif peralatan itu bisa kita bersihkan ya di dalam mencuci itu dengan cara membongkar peralatan tersebut, kemudian dicuci bagian-bagian logam dengan menggunakan larutan yang telah disediakan sesuai dengan anjuran pabrik ya, mungkin anjuran beberapa ini ya sesuai dengan spesifikasi mungkin yang punya sapi perah tersebut ya. Tentunya kalau menggunakan larutan ini ya, larutan antiseptik yang dibuat oleh ini yang dikeluarkan oleh pabrik misalnya, itu harus mengikuti petunjuk ya, akan ada dosisnya seberapa banyak misalnya kita menggunakan, jangan sampai juga malah membuat korosif ya peralatan kita. Nah, misalnya ini ya digunakan setiap 1 sampai 1,5% larutan kaustik soda. Kaustik soda ini ada yang ngomongnya di beberapa tempat itu soda api ya.
Jadi natrium hidroksida ya, atau juga bisa menggunakan biosit yang dicampur dengan air yang bersuhu 70 sampai 80 derajat Celcius ya. Caustic soda ini bisa sangat panas ya. Jadi kalau dicampur dengan air dalam dosis yang tinggi itu berbahaya bagi tangan ya. Oleh karena itu harus dibatasi sekitar 1 atau 1,5%, dan bisa tangan kita melepuh nantinya kalau dosisnya terlalu tinggi. Nah, ini sebetulnya biasa digunakan dalam pembuatan sabun ya. Ini soda api ini. Nah, dicuci ya setiap bagian dengan menggunakan sikat atau bulu yang kaku ya, dengan ukuran sesuai dengan menggunakan spons ataupun plastik. Jangan menggunakan yang kan ada sekarang itu spons dari ini ya, sama-sama logam atau ini, itu jangan digunakan karena bisa membuat rusak nantinya ya. Jadi jangan menggunakan sikat logam juga ya, sebab dapat menggores permukaan peralatan tersebut, jadi bisa merusak, menjadi korosif dia ya. Jadi ini yang harus dihindari ya. Bisa menggunakan sikat bulu ataupun sikat yang dalam bentuk spons plastik, sehingga begitu kita menggosok tidak merusak alat yang kita gunakan untuk aktivitas pemerahan ya. Ini beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kita semua ya. Segera setelah dibersihkan dengan sikat, kemudian ditaruh seluruh peralatan tersebut di tempat yang berisi kira-kira misalnya 20 liter air dingin ya, larutan asam ya. Kita bisa menggunakan, misalnya gunakan juga klorin sesuai dengan anjuran pabrik misalnya, atau anjuran beberapa ahli ya, untuk memastikan bahwa peralatan kita benar-benar bisa kita sterilkan dengan baik. Kemudian noda-noda dan gumpalan-gumpalan susu dapat dihilangkan dengan menggunakan larutan asam. Gunakan air dari selang untuk menghilangkan larutan klorin ya. Larutan klorin ya, ini sebetulnya bisa HCl ya, asam klorida. Tapi juga hati-hati, ini memang tahapannya kita menggunakan basa. Misalnya tadi caustic soda itu bersifat basa, dia bisa mengangkat ya lemak-lemak ya. Kemudian setelah itu kita menggunakan asam ya, larutan klorin ini misalnya menggunakan HCl. HCl ini kalau kondisi pekat juga berbahaya bagi tangan karena juga bisa melukai juga ya. Hati-hati tadi, prosentasenya juga harus sedikit ya, jangan sampai terlalu berlebih, nanti bisa menimbulkan yang mencucinya yang kena ini kena larutan tersebut, dan itu juga sakit ke tangan ya. Nah, kemudian tempatkan setelah semua tercuci bersih, maka kita tempatkan peralatan tersebut di tempat yang kering dengan posisi terbalik, supaya semua larutan atau cairan bekas kita mencuci itu benar-benar menetes dan menghilang dari peralatan kita. Insya Allah peralatan kita itu akan menjadi bersih, kering ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada di situ kan alat mesin perah kita ada karet inflasi atau linernya ya, dan bagian karet-karet lainnya. Nah, setelah pemerahan, pencucian bagian karet dapat dilakukan dengan mencuci dengan air ya. Dilakukan pencucian dengan deterjen misalnya, setelah itu dibilas dengan asam dan kemudian ditempatkan di tempat yang kering. Deterjen itu memang biasanya itu menggunakan natrium hidroksida ya, basah. Setelah basah baru kita bilas dengan asam. Jadi lemak mungkin segala macam yang ini, kalau dengan kombinasi antara basah dan asam itu akan lepas semua insya Allah ya. Termasuk di situ kan tujuan utamanya adalah bakteri juga akan mati ya dengan dua lapis ini ya.
Kemudian setelah itu ya sama, ditempatkan di tempat yang kering. Nah, selama waktu istirahat, cuci dan rendamlah karet-karet inflasi tersebut di tempat yang telah disediakan atau dibersihkan dengan air dan asam. Kemudian tempatkan di tempat yang kering ya, setelah kita cuci tersebut. Nah, penempatan bagian-bagian karet dalam larutan alkali ataupun di dalam pembersih karet yang telah disediakan ya, atau produk yang sudah ada ya, yang memang bisa digunakan, dapat memperpanjang kegunaan bagian karet tersebut ya. Jadi kalau kita sesuai dengan prosedur itu, apapun nanti bisa memperpanjang masa pakai ya. Untuk membuat larutan alkali tersebut, gunakan misalnya ya 250 gram soda api dalam 20 kg air ya. Nah, disimpan larutan tersebut di dalam kendi atau wadah ataupun ember yang tahan ya, tidak mudah korosif ya, atau ember logam ya, stainless ya, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Atau sekarang ini ditempatkan misalnya ada botol kaca ya, itu akan lebih bagus ya, botol kaca atau bekas bahan kimia yang memang didesain itu tidak mudah korosif. Nah, karet-karet setelah ini ya, caustic soda itu kan masih tinggi itu ininya ya, konsentrasinya, nanti begitu kita gunakan bisa kita encerkan kembali ya. Kemudian karet-karet inflasi tersebut harus dibuang ya. Setelah kapan dibuangnya? Setelah misalnya kita gunakan sekitar 1.500 sampai 2.000 kali ya, setelah berkali-kali kita melakukan pemerahan ini sampai mungkin sudah bosan ya, 1.500 sampai 2.000 kali pemerahan. Nah, 120 ekor sapi yang menggunakan 6 unit pemerahan diharapkan untuk mengganti karet inflasinya setiap 40 sampai 50 hari misalnya ya. Ini kalau misalnya kita mempunyai 120 ekor ya, cukup banyak ini. Dengan menggunakan 6 unit pemerahan ya, diharapkan ya paling enggak ya hampir 2 bulan ya. Itu catatannya sapinya memang banyak ya. Oke ya, sekitar 40 sampai 50 hari harus diganti karet tersebut. Nah, yang berikutnya yang sering kita gunakan di dalam proses pemerahan itu adalah ember, misalnya milk can ya, dan tangki penyimpanan susu. Ember ya, milk can dan tangki penampung susu sehabis dipakai harus segera dibersihkan. Catatannya segera, tidak bisa menunggu-nunggu ya, karena itu seperti tadi, kalau nunggu bekasnya karena memang ada susu itu cepat menjendal, cepat membeku, dan ini biasanya sulit untuk dibersihkan. Nah, anjuran untuk membersihkan ember, milk can dan tangki serta peralatan penampung susu lainnya adalah sebagai berikut ya. Misalnya bersihkan tempat-tempat penampung susu tersebut di atas dengan air dingin segera setelah penampung tersebut kosong. Kemudian sediakan larutan deterjen dalam ember plastik dan dimasukkan ke tempat penampung susu yang kosong tersebut ya. Kemudian berikutnya gunakan sikat ya, bulu yang kaku untuk menyikat bagian dalam ya, bisa kita gunakan, tapi jangan menggunakan yang bahan dari misalnya ya yang keras, itu nanti jangan sampai merusak. Nah, di dalam mencuci ini benar-benar ya mungkin ada lekukan, jangan sampai tertinggal. Tetapi desain yang bagus biasanya milk can atau ember itu tanpa lekukan. Ya, misalnya gini, jangan gambaran yang susah kita dan tidak disarankan itu misalnya dalam bentuk cerigen. Cerigen kan suka kadang-kadang dipakai ya untuk bawa, itu tidak benar ya, karena nanti banyak sekali lekukan yang susah untuk dibersihkan
ya. Kita tidak sarankan itu, memang benar kalau produk susu ini harus kita menggunakan peralatan yang memang didesain ya, dan bahannya anti korosif dan lain-lain, itu yang standar ya. Jangan kita coba-coba menggunakan atau berinovasi tetapi itu malah nanti mengganggu atau mengurangi kualitas produk kita ya, karena tadi susah dibersihkan sehingga bisa menjadi kontaminan ke produk susu kita. Kemudian setelah itu dibilas menggunakan air bersih, kemudian keringkan, kemudian disimpan dan ditempatkan peralatan tersebut di tempat yang kering dengan posisi yang terbalik supaya cepat airnya itu ditiriskan sehingga bisa cepat kering dia ya. Nah, kesimpulan dari kegiatan pasca pemerahan adalah merupakan serangkaian kegiatan yang sangat penting ya. Setelah proses pengeluaran susu dengan pemerahan meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan sapi dan penanganan susu hasil perahan dan perawatan alat dan perlengkapan yang kita gunakan. Selain itu, untuk menjaga kualitas susu yang dihasilkan juga menghindarkan penyebaran penyakit yang mungkin ditimbulkan dari penyebaran bakteri selama proses pemerahan ya. Kemudian sanitasi dan perawatan yang rutin dapat bermanfaat untuk apa? Untuk memperpanjang masa pakai alat yang kita punya sehingga ya kita bisa menghemat biaya, misalnya pembelian alat-alat untuk atau perbaikan, dan akhirnya mampu mengurangi pengeluaran biaya. Dampak lebih lanjut adalah susunya yang berkualitas ya, dengan biaya tidak terlalu atau biaya kita hemat. Ujung-ujungnya kita mendapat keuntungan yang optimal ya. Jadi berbangga kita bisa mengusahakan sapi perah itu dengan penghasilan yang rutin dan dengan produk yang berkualitas. Insya Allah mudah-mudahan Bapak, Ibu, atau siapa saja, bro and sis ya, akan selalu bersemangat ya, karena memang ini keinginan kita bersama ya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita di dalam produk ya, untuk mendapatkan atau menghasilkan tujuan utama itu adalah kedaulatan susu kedaulatan pangan protein hewani. Karena ya mohon maaf sampai sekarang kan impornya masih sangat besar, tetapi kita punya sumber daya yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan ya. Kita punya kemampuan nih, harus bisa menopang untuk mendapatkan bahwa kita mampu untuk mencukupi kebutuhan susu itu sendiri di dalam negeri. Kita berharap demikian ya. Tetap bersemangat kita menebar kebaikan, fastabiqul khairat ya. Nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.